Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini Indonesia dibuhkan dengan sebuah bendera hitam bergambar tengkorak di atas tulang yang bersilang, ditambah dengan topi jerami yang diambil dari sebuah film animasi Jepang, ya, One Piece. Wah, ada beragam tanggapan, ya, seperti kita ketahui bersama. Ada yang menganggapnya itu sebuah simbol makar, ada yang menganggapnya itu sebuah ekspresi yang wajar, ada yang menganggapnya itu sebuah bentuk kritik di alam demokrasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, dan bermacam-macam ragam tanggapan. Nah, terlepas dari aneka tanggapan itu, ya, kita bisa menarik sebenarnya pelajaran dengan berkibarnya bendera hitam ini. Kalau kita lihat secara historis, ya, bendera hitam ini kan yang bergambar tengkorak di atas tulang bersilang itu merupakan identitas bajak laut. Dan seperti kita ketahui bersama, yang namanya bajak laut itu tentu aktivitasnya di laut, ya, bukan di darat. Mereka menggunakan kapal yang kuat, ya, kapal yang kukuh, kapal yang laju. Dan kapal, nah ini kapal, ya, ini fokusnya kapal. Baik itu kapal bajak laut, kapal dagang, kapal militer, ya, kapal pesiar, ya pokoknya kapal gitu, ya, kita fokuskan kapal. Nah, ini bisa diibaratkan sebuah negara. Nah, kodanya adalah pemimpin negara, ya, bisa raja, ya, bisa presiden, ya kan, sesuai bentuk negara masing-masing. Nah, nahkoda dengan kapalnya, nah ini harus benar-benar, ya, bagus, ya kan. Negara kapal ini kan dihuni dengan beragam, ya, manusia, ya, di latar belakang yang berbeda-beda, tapi satu tujuan, sebutlah Indonesia, ya kan. Ini kita bermacam-macam suku nih, ya, ada suku eh, Bali, suku Jawa, ya kan. Di Sumatera ada macam-macam suku, di Kalimantan juga banyak macam suku, ya, ada suku Kenya, suku Ngaju dan sebagainya, disatukan dalam wadah yang bernama Indonesia, ya kan. Nah, seberapa kuat Indonesia, ya, mengarungi samudera kehidupan, nah ini sangat ditentukan dengan kualitas yang ada. Kita tentu tidak ingin, ya, seperti misalkan Kerajaan Sriwijaya yang sudah hancur, ya, Kerajaan Majapahit yang sudah tiada, ya kan, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, ya kan, atau di luar negeri misalkan ada dinasti Timuriah dulu yang begitu kuat, ya, yang, ya, bisa menguasai banyak negara, ya kan. Timur Leng itu kan sangat kuat, ya, sebagai pemimpin, ya. Akhirnya juga hancur, ya. Yang sekarang kan tersisa di Samarkand sana, ya, masuk ke negara Uzbekistan, atau misalkan di daerah Cina Daratan, ya, ada dinasti Tang misalnya yang kuat, hancur, ya kan, digantikan dinasti Song, kemudian hancur, digantikan lagi dinasti Yuan hancur, digantikan lagi dinasti Ming, dinasti Ming hancur, digantikan lagi dinasti Qing, dan seterusnya, ya kan. Nah, kita harus belajar, ya, dari sini menjadi negara yang kuat, ya, negara yang kokoh, ya, terutama dalam menghadapi ancaman dari asing. Kita harus jadi negara yang mandiri, ya, kalau bisa, ya, terlepas dari pengaruh-pengaruh asing, ya kan. Kekuatan asing, ya, terutama dalam hal ini. Nah, yang kedua, ya, One Piece ini kan sebuah film animasi, ya, yang sangat fenomenal, ya, di jagat alam dunia ini, ya. Nah, pertanyaannya, ya, mengapa di Indonesia, ya, tidak dibuat saja, ya, animasi sehebat itu, ya, bisa mengangkat sejarah misalkan, sejarah besarnya Kerajaan Sriwijaya misalnya, atau tokoh-tokoh penting di Indonesia
yang menjadi tontonan generasi penerus kita, ya kan, daripada misalkan tontonan yang tidak berkualitas. Lebih baik dibuat film animasi ya, yang bisa membangun ya, menggugah jiwa generasi penerus ya, untuk belajar giat ya kan, di dalam menghadapi Indonesia ke depan ya. Itu ya dua pelajaran yang bisa kita petik ya dari kehebohan berkibarnya bendera One Piece ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap bahagia.